Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Aditya dengan nomor NPM 25520023. Di sini saya akan mengerjakan tugas 14 bagian 2 gambar mesin dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Asroni STMT. Seputar materi pembahasan di tugas 14 bagian 2 itu tentang identify part ya, kalau judulnya ya. Nah, di tugas 14 bagian 2 ya, di paper ya, itu tuh di sini tuh kita akan menggunakan beberapa tool ya. Tool yang gunanya itu untuk mencari, memfilter, memilih dan melihat bagian dalam part ya. Untuk bahannya sendiri di sini kayaknya itu ya complex assembly. Sebentar ya saya cari kompleks. Nah, ini ya. Nah, complex assembly ini tuh ya sesuai namanya ya. Ini tuh gabungan dari beberapa assembly. Dan itu ya intinya ini part-part yang udah assembly, part yang udah gabungan dari ya assembly, sub assembly lah ini tuh. Kayak bagian-bagian ini ya dan yang lainnya nih. Itu ya udah assembly terus digabungin lagi. Jadi sebuah kompleks assembly sesuai namanya kompleks ya. Jadi ya gabungan dari beberapa assembly. Nah, yang pertama itu tuh kita di sini pengenalan tool isolate ya. Kita pindah dulu ya. Nah, sini. Nah, kita akan mengisolasi ini ya, ya sesuai nama toolnya isolate. Nah, ini tuh yang ADSK yang 0103248 ini ya. Nah, kita klik kanan dan di sini ada isolate ya. Di sini isolate kita klik. Nah, dia bakal otomatis fokus ke sub assembly yang kita pilih ini tadi ya. Ya sesuai namanya mengisolasi ya. Jadi fokus ke satu part, satu assembly. Nah, untuk selanjutnya di sini tuh ada ya kita expand dulu ya. Nah, ini kan ya ini gabungan dari beberapa part ya, makanya namanya sub assembly ya. Sub assembly dari sebuah kompleks assembly. Nah, untuk selanjutnya itu di sini ada tool filternya. Nah, di sini kita disuruh untuk mengaktifkan head work features dan show children only. Nah, head work features ini apa? Head work features ini ya sesuai namanya head work features ya. Sembunyikan work fitur. Ini tuh dia bakal menghilangkan ya kayak work lah gitulah, kayak plan misalnya ya set plan ya. Biasanya kan sini ada origin ya. Cuman kalau kita aktifkan ini ya kayak di bawah juga tuh saya ingat ya tadi ada work plan juga di sini ya. Coba kita kalau matiin. Nah, originnya itu bakal muncul ya kalau dimatiin. Kalau dihidupin paling hilang. Nah, ini ada work assist, work plan juga. Nah, ini kalau kita aktifin otomatis dia bakal menghilangkan itu tadi ya. Ya, soalnya kan di assembly apa ya? Pelan-pelan gitu ya, kalau nggak bikin komponen di assembly-nya langsung ya nggak bakal pakai kan, makanya kita sembunyiin aja biar nggak terlalu berantakan lah, biar lebih rapi lah. Nah, terus untuk selanjutnya itu ada show children only. Show children only itu ini tuh fungsinya tuh menampilkan settingan atau fungsi-fungsi yang ada di sub assembly tersebut. Jadi ya kayak part-part yang eh, yang tergabung di sini tuh ya nggak bakal dimunculin ya. Nah, kalau kita hidupin, nah ini kan part-part yang nggak apa part-part dari assembly sub assembly ini kan ada kan. Ini kalau kita hidupin, nah dia bakal hilang dan di sini cuman ada settingan-settingannya ya, constraints dari part-part itu ya, part-part di sub assembly ini. Ya seperti itu. Nah, selanjutnya kita matiin aja ya. Ini kan cuman pengenalan lah. Sini kita nggak bikin apa-apa ya. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan mengecek ini ya, yang udah ada di materi berapa ya, saya tuh lupa ya. Pokoknya kita dipakai ya ini. Nah, solid component priority ya. Nah, ini tapi kita pakai shortcut ya, shift dan klik kanan. Nah, dia akan otomatis muncul. Nah, di sini saya tekan awalnya itu komponen priority ya. Kalau komponen priority ini ya dia seluruh komponen ya, seluruh sub assembly. Ya, ini kan komponen ya, komponen bukan komponen partnya ya. Ya, komponen assembly-nya lah. Nah, dia otomatis kepilih semua ya. Nah, di sini tuh kita pakainya yang part priority. Jadi kita bisa milih satu part dari sub assembly ini. Jadi nggak semuanya langsung pilih ya. Nah, untuk di sini tuh kita ini ya, yang taruh sini, kita klik. Nah, selanjutnya kita klik kanan. Nah,
Dan di sini ada tool namanya Find in Browser. Find in Browser ini tuh ya buat nunjukin di mana letak part ini tuh di browser yang ada di sini ya. Nah, kita coba aja lah ini browser. Nah, dia otomatis muncul ya di sini. Dia ngasih tahu kalau ya part ini tuh di browser itu di bagian ini. Nah, dia bakal otomatis hidup ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita bakal ya shift lagi ke kanan. Nah, di sini select all occurrence. Nah, select all occurrence ini apa? Select all occurrence ini tuh memilih seluruh part yang sama di sub assembly ini. Ya, intinya kayak gitulah. Nah, ini kan kita find browser lagi. Nah, ini kok gak muncul yang ini kan beda part ya. Nah, ini ya gak muncul soalnya kita gak nge-expand yang ini. Nah, dia bakal otomatis muncul kalau kita expand ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau udah kepilih ya dia otomatis kayak gini lah. Yang find in browsernya otomatis ya langsung ke ini semua. Ya, ke blok warna biru kayak gini. Nah, ya untuk selanjutnya itu kita tutup aja ya. Ini kita undo. Nah, terus untuk selanjutnya kita karena ini yang SDK ya, yang ini kita masih isolate. Nah, ini tuh kita klik kanan, undo isolate. Undo kan undone apa ya? Sebelumnya ya. Ya kayak inilah intinya. Intinya balik ke aktivitas sebelumnya ya. Undo isolate kan aktivitas yang kita lakuin kan untuk nge-isolate ini kan ya pakai tool isolate ya. Undo isolate berarti kan mengembalikan aktivitas sebelum isolate. Nah, gitu. Jadi nanti ya balik ke awal lagi. Nah, seperti ini. Nah, untuk selanjutnya itu kita bakal masuk ke view ya, sini. Nah, biasanya yang kita pakai-pakai itu kalau di kalau kita bikin part terus mau ngasih geometri di dalam. Nah, sini eh, namanya tuh ya yang ini, half section view, quarter section view ini tuh ya half section view ini tuh ya motong part lah gitu ya. Dari nggak muncul. Oh, belum saya matiin, sorry ya. Nah, sini kita milih dari work ya. Worknya itu plan 3. Plan 3 ini tuh apa ya? Plan yang tegak lurus secara horizontal ya. Walaupun ini nggak lurus, tapi kan part yang ini ya plan 3 ini tuh yang apa? Tabung 2 ini kan dia tumpuk itu kan pakai work plan 3 ini ya. Nah, ke atas ini. Kita klik. Nah, half section view ini ya dia memotong arah apa satu arah dengan sudut 90 derajat ya. Ya intinya lurus lah, rata. Nah, dia bakal ya ini gunanya buat kita nyari tahu isi dalam bagian dalam dari ya part ini tuh apa. Ya komponen assembly ini apa. Nah, ya kita batalin aja soalnya kita kan ya cuma ngasih tahu. Nah, selanjutnya itu ada quarter section view. Nah, quarter section view ini tuh kita milih apa ya? Kita motongnya tuh dua arah ya. Nah, sini kita pakai work plan 3. Nah, dia yang pertama itu potongannya itu ya dari sumbu Y ya. Sumbu Y seperti ini ya. Nah, untuk selanjutnya tuh kita klik selanjutnya next. Nah, dia masih belum potong ya, soalnya belum arah potongan keduanya belum ada. Nah, di sini kita plan 4. Nah, ini secara horizontal, secara ya ke sumbu X ya. Yang tadi kan vertikal potongan secara vertikal dan horizontal. Nah, dia bakal seperti ini. Ya, kenapa seperti ini ya kan? Ini tuh ibaratnya kayak apa ya? 1/4 lah, 1/4. Nah, ini kan 1/4 ya. Motongnya ini kan lihat ini. Nah, ini kan secara vertikal seluruh. Nah, terus memotong secara horizontal. Nah, dia akan misalkan satu seperti ini ya. Ini ya satu. Nah, satu bagian ya 25% lah yang kelihatan tuh yang dimunculin. Nah, itu tuh aja. Nah, untuk selanjutnya itu ada 3 quarter section. Nah, ini tuh balikan dari quarter section view ya. 3 quarter section ini tuh menyisakan ya, menyisakan benda itu ya itu tadi secara horizontal terus secara vertikal. Jadi yang ya ini 3/4 lah. Ini 1/3, ini 3/4 ya kan saling berkebalikan ya. Quarter section, nah, telat ya, praktekin langsung aja ya. 3. Nah, ini. Nah, terus yang selanjutnya 4. Nah, seperti ini ya. Jadi
Ini kan secara vertikal tadi, terus horizontal. Nah, potongnya yang bagian atas, soalnya kan horizontal. Ini berarti nggak, yang bawah nggak kepotong, gitulah. Ini kan jadi yang kepotong itu 25%. Kalau yang tadi kan yang eh, kepotong itu 75% dan sisanya itu 25%. Nah, itu kebalikannya ya. Yang kepotong 25%, yang masih utuh itu 75%. Nah, untuk selanjutnya sebelum kita klik kanan ya. Nah, di sini ada flip section. Flip section ini tuh ya buat balik-balik potongannya. Nah, ini kalau misalnya yang kepotong di atas ya di bawah, balik lagi ya balik lagi kayak gini. Nah, coba kita balik ke help section aja lah, yang biar gampang ya. Dan 3. Nah, dari kanan terus flip section. Nah, dia bakal potongannya itu kebalik ya. Potongnya. Ya, flip sesuai namanya. Mau balik. Nah, seperti ini. Nah, kita cancel aja. Ya, ada seperti itu aja sih ya. Di materi yang tugas 14 bagian 1, 14 bagian 2 itu ya. Ya, ini cuman materi bahasanya cuman itu aja, pengenalan ya tool-tool lah. Di assembly ini kita eh, ini kan bukan tempat kita ngebikin part ya. Ya bisa ngebikin, cuman inti dari assembly ini kan tempat untuk menggabungkan sebuah part ya. Sebuah part ya, nggak sebuah, beberapa parts untuk dibentuk sebuah ya assembly, atau ya assembly ya namanya. Ya part yang lebih kompleks lah. Ya intinya kayak ya tabung ini kan digabungin di sini nanti jadinya apa. Ya kayak misalnya eh, mau bikin motor itu kan dimasang satu-satu kan. Nah, ban terus tang terus spion itu tuh partnya nanti digabungin, nanti pasang baut. Nah, kayak gitulah intinya. Ya assembly ini tuh tempat kita menggabungkan ya, menyatukan sebuah part menjadi sebuah ya benda yang kompleks. Ya assembly, benda yang kompleks yang bisa berfungsi gitu, memiliki fungsi yang lebih apa ya, lebih lebih luas lah intinya fungsinya. Ya intinya kayak gitu. Jadi ya di materi-materi assembly ini ya kita kebanyakan mungkin bakal pengenalan alat. Pengenalan alat ini gunanya buat apa? Jadi nggak ada praktek-praktek kayak bikin-bikin itu ya. Ada sih cuman ya di tugas 13 ya. Cuman nggak terlalu banyak ya. Cuman ya intinya ke pengenalan alat aja. Ya begitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila terdapat salah kata atau salah penjelasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya juga. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.